membangkitkan. Bagaimana cara Tuhan bangkitkan? Orang mati semua bangkit? Dia bilang di sini. Dia membangkitkannya dan dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang paling ujung, saya sudah berkali-kali katakan, yang paling ujung dari semua masalah adalah kematian. Dan Kristus mengalahkan kematian. Kalau dia sudah mengalahkan kematian, apalagi yang harus dia kalahkan? Apa? Saudara lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah. Dan yang paling ujung itu adalah kematian. Dan yang paling terakhir ini dia kalahkan. Masih ada sisa di sini yang sedang lagi kita gumuli? Masih ada? Ya? Kalau masih ada, bilang, Tuhan, kematian saja engkau kalahkan. Karena engkau punya kuasa yang hebat. Pasti hari ini saya akan mengalami kemenangan di dalam engkau. Benar? Dan yang kita tunggu adalah apa? Kemenangan di sini. Enggak cuma di sini, saudara. Tapi kemenangan sampai di ujung dari hidup ini. Itu Tuhan. Itu Tuhan yang punya kuasa. Tuhan kita. Dia ciptakan, dirusakkan, dan dia benarkan lagi. Dan satu waktu dunia ini akan dihabiskan oleh Tuhan. Satu waktu dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Sesudah itu dia akan ciptakan dunia baru dan langit baru. Ya, nggak akan ada sisa. Itu sebabnya dia bilang, dia ditempatkan di sebelah kanan. Nanti kita bahas khusus ini, mungkin di PA saja. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Ada pemerintah yang hebat. Dulu ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Yunani, ada kerajaan Media Parsi. Ya, ada Babel, ada Mesir, ada banyak sekali kerajaan yang hebat. Satu-satu berjatuhan. Dulu ada persaingan yang kuat antara Amerika dan Uni Soviet. Uni Soviet, kita tahu sekarang. Sekarang yang paling hebat apa? Negara yang paling hebat. Hebat kan? Penguasa akan datang silih berganti. Negara juga begitu. Tetapi Tuhan lebih tinggi dari apapun. Ketika Israel mengalami masalah, Israel berpikir, Nabi, mereka berpikir, kita minta tolong kepada kuda-kuda Mesir, pasukan tentara Mesir. Kita minta tolong pada mereka. Tuhan bilang, mereka bukan apa-apa. Akulah yang mengatur semuanya. Kalau engkau bergantung pada manusia, engkau selesai. Ada berapa banyak di antara kita yang tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi bergantung pada manusia yang kuasanya terbatas? Berapa banyak? Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau meminta tolong, minta tolong kepada yang tidak punya kuasa. Kenapa? Kelamaan Tuhan tolong masalahnya. Iya kan? Kita udah susah banget Tuhan, aduh menderita banget ini. Ini susah Tuhan, benar-benar susah. Tuhan tahu. Masa sih Tuhan nggak tahu? Adakan doa begitu ya? Tuhan, apa sih yang kurang Tuhan? Ya kan? Saya sudah gini, apa Tuhan yang kurang? Kan gitu kita. Saya banyak kali begitu. Tuhan, apa yang kurang? Saya lihat mereka sudah berjuang, jemaat sudah lakukan. Kenapa kok masih kurang Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya, seperti itu ya. Tuhan tanya, terus kamu mau minta tolong kepada siapa, Sony? Engkau minta pada saya, lalu engkau harusnya tunggu apa yang akan saya jawab, tapi engkau buru-buru. Lalu engkau mau minta tolong pada siapa? Dengan kasar saya pernah khotbah di sini dan bilang pada saudara, kalau saudara minta pada Tuhan dan Tuhan tidak jawab menurut saudara, saudara boleh minta ke Tuhan lain. Saya mau bilang ulang ini dan ingat ini. Kalau saudara ada persoalan, ada masalah, lalu minta tolong pada Tuhan, dan saudara merasa Tuhan tidak tolong saudara, saudara boleh pindah minta tolong kepada Tuhan lain. Dan saudara tunggu apakah dia akan jawab dengan cepat. Saudara tahu siapa Tuhan itu kalau bukan Tuhan Allah kita? Hah? Saudara tahu kan? Engkau sudah jawab kan? Kalau engkau tidak minta pada Tuhan, engkau sudah minta pada iblis. Kalau engkau tidak menyembah Tuhan, engkau sedang menyembah iblis. Kalau engkau tidak taat pada Tuhan, engkau sedang taat pada iblis. Dan itu sangat menghina Tuhan. Karena dia di atas segala-galanya. Dari segala penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Tapi lama ya menunggu jawaban Tuhan ya. Berdoa ya. Lama ya. Tuhan minta apa, saudara? Kalau saya ini kok lama sekali tanggal 8 ya. Pengennya besok udah tanggal 7. Lama sekali.
Apa yang saudara lagi minta? Lagi minta apa? Hamba-Mu yang rendah hati ini, yang tidak punya apa-apa ini ya Tuhan, untuk minta kepada Allah lain. Karena mungkin ada yang lebih kuat darimu, atau kalaupun tidak lebih kuat darimu, paling kurang dia peduli pada saya. Ada? Ada begitu? Nggak ada ya? Tapi prakteknya gimana? Kok lama sekali Tuhan? Lama sekali Tuhan. Emang gitu sih ya? Jadi kita mau kemana coba? Tadi malam di pemuda saya sempat bilang ke pemuda. Kalau kalian tahu dewa, apa itu? Dewa, tadi malam soal dewa, soal Allah lain ya? Soal Allah lain. Yang punya kasih di semua agama, yang disebut sebagai Allah itu kasih, cuma ada Allah Alkitab. Yang lain nggak punya. Karena yang lain begini, kamu mau selamat, kamu lakukan ini, itu, nanti kamu selamat. Ya kan? Ada kan? Kamu jangan makan berapa hari. Ya kan? Kamu harus satu hari berapa kali berdoa. Kita satu kali berdoa aja udah susah payah. Ya kan? Apalagi kalau buru-buru, mau kerja tadi jam 8 itu baru bangun 6:30. Ya kan? Langsung bangun buru-buru dan jalan. Ya kan? Langsung pergi. Berdoa pun di jalan, Tuhan. Terima kasih engkau sudah bangunkan hamba-Mu tadi pagi. Padahal lagi bawa mobil nih. Tapi terima kasih sudah dibangunkan tadi pagi. Buru-buru kan. Ada orang Tuhan bilang begini, kamu berdoa 7 kali satu hari. Ya, nanti ada bulan tertentu kamu kasih makanan ke orang-orang tidak punya. Kamu lakukan itu supaya kamu selamat. Ada kan begitu kan? Itu Allah yang punya kasih enggak? Allah yang punya kuasa enggak? Saya bilang ke pemuda tadi malam, itu bukan Allah yang punya kasih, bukan Allah yang punya kuasa. Bukan, dia tidak punya kasih, dia tidak punya kuasa. Kenapa? Untuk selamatkan aja disuruh orang. Aneh kalau ada pemuda meninggalkan Yesus lalu pergi kepada Allah seperti itu. Untuk selamat aja dia suruh orang. Untuk selamat aja dia suruh orang yang berdosa itu lakukan sesuatu. Bagaimana Allah begitu? Hah? Bagaimana? Lalu satu waktu dia lewat di pohon itu tadi malam saya bilang sama mereka. Dia lewat di pohon lalu dia batuk. Pulang sakit. Terus dia bilang begini, kenapa kamu sakit apa? Nggak tahu, tadi lewat di pohon situ batuk. Makanya jangan batuk di pohon itu. Nah kan langsung mulai pikir. Dia lihat tuh pohon, oh iya ya. Nah orang di samping lalu dengar. Nah itulah jadi agama akhirnya kan. Dia bilang, kalau lewat situ jangan batuk. Karena dia takut mau lewat situ dari jauh. Pokoknya tahan yang sampai batuk. Kalau nggak dia batuk jauh-jauh. Karena pohon itu pendengarannya cuma dekat. Nggak bisa mah jauh, nggak bisa. Cuma dekat. Jadi dia agak jauh dia boleh batuk. 100 meter. Kalau udah 20 meter nggak boleh, karena pohon nggak bisa dengar kalau 100 meter. Sampai di situ, dia nggak jadi batuk, tapi dia bilang ini pohon, jangan marah ya. Kalau dia kasih pisang satu di pohon itu. Di atas di pohon itu ada monyet. Dia taruh tuh pisang, lalu dia balik lagi, udah nggak ada pisang. Oh memang. Ya kan? Udah nggak ada pisang. Lalu dia pulang. Sampai di rumah ada orang antar duit. Pakai Grab. Lalu dia, kok kamu bisa terima duit? Nggak tahu itu. Kenapa ya? Oh tadi saya taruh pisang di bawah pohon itu. Makanya taruh pisang di bawah pohon. Nah mereka langsung datang bawa pisang, bawa apa. Tapi kalau ke gereja mereka nggak bawa makanan tuh. Orang itu bukan orang di sini. Itu dia itu datang taruh di situ. Dan jadilah penyembahan. Jadi mereka mulai bilang gini, kalau kamu taruh sesuatu di sini, nanti dia berkati engkau. Kan? Saudara ngerti saudara itu apa yang terjadi? Itu agama. Saya mesti beri sesuatu pada Tuhan supaya Tuhan berkati saya, ya? Saya beri sesuatu supaya Tuhan berkati saya. Saya kasih sesuatu pada Tuhan. Harus begitu loh. Saudara ingat yang saya bilang awal tadi? Enggak akan. Karena semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, ya? Jadi kalau ada Tuhan begitu, adik-adik, lalu orang lebih suka Tuhan itu, Tuhan akan tempatkan di tempat di mana tidak ada Tuhan benar di situ. Ya? Ya kan? Bayangkan kalau ada Tuhan, tapi dia suruh-suruh. Kamu mesti bikin begini baru selamat. Enggak.
Tuhan nggak kuat itu. Tuhan nggak punya kasih itu. Tuhan kita, Tuhan punya kasih dan membangkitkan bahkan Yesus yang mati. Bangkit dan tempatkan di surga. Semua sekarang ada di kakinya. Nah, siapapun saudara mau andalkan, termasuk diri sendiri. Mau mengandalkan saudara, diri sendiri masih ada di kaki Tuhan. Kecuali setiap orang percaya, dia ada di dalam Tuhan. Di situ dikatakan apa? Dia adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Itu cuma ada di surat-surat Paulus. Gereja adalah tubuhnya dan dia adalah kepala. Yang di kaki siapa? Semua nama yang saudara boleh sebut siapa saja, penguasa boleh disebut siapa saja, semua ada di kaki Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.